Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rifma Drapsari di mata kuliah akuntansi biaya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan memahami mengenai konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Nah, tidak terasa ya teman-teman, untuk pertemuan kita sudah memasuki pertemuan ke-13. Jadi, dua kali pertemuan lagi kita sudah akan menjalankan ujian akhir semester. Baik, saya nggak akan berlama-lama. Mari kita membahas mengenai konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Nah, yang pertama kita membahas mengenai konsep dari biaya. Nah, di awal pertemuan kita sudah mengetahui apa yang disebut dengan biaya, apa yang disebut dengan beban, ya. Kita sudah pernah membahas mengenai hal tersebut. Nah, kalau biaya itu kita sering sebutnya dengan cost. Kalau beban itu kita sering sebutnya dengan expense, begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan yang mana yang namanya biaya, mana yang namanya expense. Nah, kalau biaya itu ketika pengeluaran atau pengorbanannya untuk menjamin perolehan manfaat ya. Kalau beban itu arus keluarnya terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan. Yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan. Itu adalah konsep dari beban. Nah, kalau cost tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa cost tadi itu untuk menjamin perolehan manfaat. Jadi biaya itu adalah cost. Kalau beban itu adalah expense. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ada beberapa objek dari biaya. Objek dari biaya yaitu suatu item atau aktivitas yang biasanya diakumulasikan dan diukur. Nah, jadi kalau yang namanya objek dari biaya sendiri itu adalah aktivitas-aktivitasnya yang dia dapat diakumulasi, dapat diukur. Misal produk dari unit-unit sejenis, departemennya adalah prosesnya adalah di masing-masing departemen. Lalu yang kedua adalah pesanan pelanggan. Pemrosesannya adalah di divisi. Kontraknya, prosesnya adalah proyeknya itu apa? Nah, sedangkan lini dari produk tersebut itu adalah tujuan dari strategi. Nah, ini ya, teman-teman harus bisa menguasai atau memahami apa sih yang perbedaan antara cost dan expense tadi ya. Nah, di sini ada kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya. Jadi ada kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya. Nah, pengukuran biaya itu sangat tergantung pada kemampuan menelusuri biaya ke objek biaya. Nih, penelusuran biaya yang diperlukan antara lain. Yang pertama adalah item secara fisik. Kedua, biaya yang secara empiris dapat ditelusur ke unit produksi dengan mengobservasi proses produksinya. Ketiga adalah mengidentifikasi biaya tambahan dari suatu unit produksi. Keempat adalah biaya ditelusur ke batch atau lot dari unit sejenis. Kelima adalah biaya yang ditelusur ke semua unit yang pernah diproduksi dari satu produk ke produk tertentu. Lalu keenam adalah biaya yang dapat ditelusur ke proses yang digunakan untuk membuat produk itu, departemen yang memproduksi, dan seterusnya. Lalu ada lagi biaya yang diidentifikasi ke satu unit produksi dengan alokasi. Ini ya, ini adalah kemampuan biaya untuk menelusur biaya ke objek biaya. Nah, ini ada kemampuan biaya untuk menelusur biaya ke objek biaya. Jadi tadi ada yang pertama yaitu item secara fisik. Jadi kalau kita berbicara mengenai item secara fisik berarti itu adalah apa? Adalah bahwa benar memang adanya suatu produk yang
kita biayai suatu produk yang harus dibeli oleh perusahaan untuk menghasilkan value nilai yang akan datang. Nah, ini ya teman-teman ya, terkait dengan tadi penelusuran biaya ke objek biayanya. Lalu di sini ada juga biaya yang secara empiris itu dapat ditelusur ke unit produksi dengan mengobservasi proses produksi. Benar nggak kita ketika mengeluarkan biaya bahan baku nih, benar tidak kita mengeluarkan nominal sekian untuk pembelian bahan baku. Nah, itu kan bisa ditelusur ke unit produksi untuk mengobservasi apakah nilai atau nominal segitu itu sudah benar-benar bisa benar-benar dibelanjakan untuk optimalisasi pembelian bahan baku. Nah, yang ketiga, itu akan mengidentifikasi biaya tambahan suatu unit produk. Yang namanya kita mengidentifikasi biaya tambahan, berarti ada, misal tadi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, ada yang namanya biaya penolong. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan ya teman-teman yang sudah dengan perhitungannya juga, itu yang namanya biaya penolong. Nah, biaya penolong ini adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk membuat atau memproduksi suatu barang. Nah, ini terkait dengan biaya tambahan dari suatu unit produksi. Nah, ada juga yaitu biaya ke batch atau ke lot yang sejenis. Jadi misal ada biaya, teman-teman pernah mendengar biaya tenaga kerja. Itu kan di situ ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Ketika yang namanya pegawai tetap unit produksi itu kita masukkan ke biaya tetap langsung karena langsung berhubungan dengan unit produksi. Namun ketika ada pegawai yang ada di bagian administrasi atau bagian administrasi dan umum, kita masukkan ke biaya tenaga kerja tidak langsung karena tidak bersentuhan langsung dengan unit produksi. Seperti itu ya. Lalu biaya yang ditelusur ke semua unit yang pernah diproduksi ke satu produk tertentu. Jadi misalnya di departemen A, biaya tersebut biaya bahan baku dari departemen A, dan lalu ada lagi misal menggunakan dua departemen A dan departemen B. Yang ada di departemen A, jumlah biaya bahan baku yang habis digunakan berapa, lalu dia akan pindah ke departemen B, maka akan dihitung jumlah biaya bahan baku yang habis saat ada yang habis pada saat di departemen A dan menjadi barang bahan baku awal yang ada di departemen B. Itu benar-benar harus terukur. Nih ya teman-teman ya. Nah, tadi terkait menyinggung masalah biaya atau cost ya tadi ya, atau expense tadi ya. Teman-teman sebenarnya bisa membedakan antara beban dan expense itu sebagai aliran keluar terukur dari barang dan jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba. Ya, jadi berarti kalau beban itu ditandingkan untuk mendapatkan laba. Nah, untuk membedakan biaya sama beban tadi, kita bisa membayangkan pembelian bahan baku secara tunai. Nih, karena dalam aktiva bersihnya itu tidak berpengaruh, tidak ada beban yang diakui. Kalau kita beli bahan bakunya tersebut secara tunai, jadi kita bisa kategorikan itu sebagai biaya, bukan sebagai beban atau expense. Karena apa? Karena tidak ada dari yang ada di aktiva itu yang terpengaruh dengan adanya pembelian bahan secara tunai. Iya. Nah, jadi karena kita tadi adanya pembelian secara tunai, berarti bahan baku tersebut beli dengan adanya biaya tertentu. Tadi misalnya kita pembelian bahan baku, berarti bahan produksi ya, berarti masuknya ke biaya pembelian bahan baku, BBB-nya. Nah, ini ya,
teman-teman ya. Nih, terkait dengan kemampuan untuk menelusur atau traceability biaya ke objeknya. Setelah teman-teman melakukan tes atau penelusuran tadi biaya terhadap objek biaya. Nah, kemampuan menelusur biaya ini menentukan seberapa objektif dapat diandalkan. Biaya tersebut dapat diandalkan. Artinya apa? Berarti ada ukuran yang dihasilkan. Dan seberapa yakin pengambilan keputusan dalam memahami mengandalkan ukuran biaya sebagai dasar untuk pembuatan prediksi dan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Ini ya, kalau kita berbicara mengenai kemampuan untuk menelusur biaya ke objek biaya, kita pasti di situ akan menitikberatkan apa sih ada akuntansi biaya, kenapa sih biaya tersebut memang benar-benar harus diperhitungkan. Karena apa? Kita kembali lagi untuk pengambilan keputusan manajemen. Untuk pengambilan keputusan supaya mendapatkan laba yang sesuai dengan keinginan dari pihak perusahaan. Yuk, saya lanjutkan. Ini. Jadi juga saya di awal membahas mengenai namanya biaya langsung dan biaya tidak langsung dari suatu objek. Nah, seolah-olah ada dua tingkat kemampuan penelusuran ya teman-teman ya. Ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Nah, namun pada kenyataannya tingkat kemampuan penelusuran itu hanya pada suatu kontinuum. Nah, misal nih, saya mau memahamkan teman-teman dulu tentang biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ini ya, yang tadi contohnya tadi ya, biaya langsung adalah biaya produksi. Biaya langsung adalah biaya segala sesuatu, biaya yang langsung berhubungan dengan unit produksi. Kalau di luar itu berarti kita kategorikan sebagai biaya tidak langsung. Patokannya itu ya teman-teman ya. Terus slide selanjutnya. Nih, sistem informasi akuntansi biaya. Yang namanya sistem informasi akuntansi biaya itu dia akan apa? Dia akan mencerminkan pembagian otoritas manajer individual itu bisa diminta pertanggungjawabannya. Ketika ada sistem informasi akuntansi biaya, berarti tahu nih, pengendali biaya itu ada di manajer, pertanggungjawaban ada di manajer individual yang memegang kendali atas akuntansi biaya tersebut. Ini ya. Nah, kalau kita berbicara pengambilan keputusan oleh manajerial tadi, itu akan biasanya di industri jasa ya, di industri jasa itu pengambilan keputusan rutin mengenai penetapan harga atau bisa juga adanya tender, terus menghilangkan atau menambah jasa, lalu ada kemampuan untuk menelusur biaya, itu merupakan dasar menghitung biaya dari suatu jasa, seperti menghitung biaya dari barang hasil manufaktur. Sama, jadi ketika teman-teman ketemunya nanti misal teman-teman bekerja di suatu perusahaan jasa ataupun perusahaan manufaktur, itu perhitungannya ya sama dalam penelusuran biaya. Jadi ada tadi untuk dasarnya itu sama. Misal penetapan harganya, harga jualnya, harga jual jasanya, harga jual produknya, itu sama. Nah, contoh yang paling sederhana, misalnya, yang paling umum ditemukan adalah kalau jasa ya, kita biasanya bisnis hotel ya. Nah, ini menu jasa layanan kamar biasanya memasukkan pernyataan, contohnya misal pernyataannya, ada biaya tambahan untuk layanan antar, terus biaya tambahan layanan pesanan. Nah, mengapa itu tidak menyesuaikan harga pada daftar? Karena biasanya itu ada yang namanya kalau kita udah check out itu ada namanya biaya service ya. Nah, itu bisa dimasukkan dalam sistem penerapan akuntansi biaya.
Nih, kita bahas lagi mengenai sistem informasi akuntansi biaya. Nah, informasi biaya yang sistematis dan komparatif itu serta adanya data laba, data biaya, lalu ada analisis yang dibutuhkan agar manajemen dapat mendapatkan target laba yang diinginkan, menetapkan target departemen dan manajemen, lalu mengevaluasi efektivitas rencana, dan menilai apakah tingkat keberhasilan atau kegagalan tertentu. Nah, pastinya sistem informasi akuntansi biaya ini harus terintegrasi dan terkoordinasi, di mana dia harus bisa menyediakan layanan informasi yang dibutuhkan oleh manajer, serta dia dapat mengkomunikasikannya dan sehingga dapat dipahami oleh setiap penggunanya. Jadi ketika ada namanya sistem informasi akuntansi biaya, itu benar-benar harus bisa mengkoordinir keseluruhan dan mengintegrasi, sehingga apa? Sehingga nanti si penerima informasinya itu tadi dapat mengerti dan memahami. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya? Saya lanjutkan slide-nya. Nah nih, ini ada lagi ukuran kinerja non-finansial. Yang pertama yaitu adanya ketidakpuasan pada ukuran finansial. Kedua, pengakuan yang semakin besar bahwa ukuran finansial tradisional dipengaruhi fenomena yang tidak selalu relevan dengan tujuan yang diinginkan. Lalu ada lagi ketidakpuasan atas lambatnya Departemen Akuntansi dan Pemrosesan Data. Yang keempat adalah ketidakpuasan atas ukuran finansial untuk utilitas publik dan ketidakpuasan atas ukuran finansial untuk efisiensi pemrosesan. Nah, kita kembali lagi, kita masih berbicara mengenai sistem informasi akuntansi biaya. Nah, ya teman-teman ya, kalau sudah terkoordinir dengan baik, sudah dapat dipahami oleh pengguna informasi tersebut, maka data akuntansi tadi itu akan diakumulasikan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai metode dan sistem sesuai dengan jenis dan ukuran bisnis yang berbeda-beda. Nah, sistem informasi yang berhasil itu sebaiknya disesuaikan agar ada perpaduan antara efisiensi, antara kecanggihan dan kesederhanaan. Jadi ketika tadi sudah canggih nih, akuntansi biayanya sudah pakai sistem, berarti sudah terkoordinasi dengan baik, lalu untuk pengguna informasinya juga dapat memahami, memanfaatkan dengan baik. Nah, artinya di sini ada perpaduan antara efisiensi, kecanggihan, serta kesederhanaan dalam penyampaian suatu informasi. Nih ya. Nah, sistem informasi akuntansi biaya ini harus mencerminkan pembagian otoritas sehingga manajer individual itu dapat diminta pertanggungjawabannya. Nih, slide saya sebelumnya, sebelum ukuran kinerja non-finansial ini, ada yang namanya sistem informasi akuntansi. Nah, ini ya, mencerminkan pembagian otoritas manajer individual dapat diminta pertanggungjawabannya. Artinya apa di sini? Artinya sistem itu harus didesain untuk merangsang manajemen, menyediakan manajemen dengan informasi yang memfasilitasi sehingga manajer individual itu dapat bertanggung jawab atas keseluruhan keputusan yang diambil untuk peningkatan perusahaan. Nih, jadi sistem informasi ini sebaiknya yaitu fokusnya hanya kepada perhatian terhadap pihak manajemen. Nah, di sini ada beberapa aspek yang signifikan dari kinerja. Tapi saya rasa untuk aspek yang signifikan itu saat ini masih sulit diukur ya. Karena adanya faktor-faktor yang kurang signifikan yang menyebabkan perusahaan itu masih menekan secara berlebihan pada aktivitas-aktivitas yang salah di dalam perusahaan. Manajer sebaiknya, dalam hal ini manajer sebaiknya
dapat memperoleh informasi mengenai kesesuaian, maksud kegunaan dan keterbatasan informasi dari yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi biaya. Nah, di sini ada ukuran kinerja, ada ukuran kinerja non finansial. Tidak puasan pada ukuran finansial. Sini. Terus ketidakpuasan pada ukuran finansial ada sampai dengan ketidakpuasan atas ukuran finansial untuk efisiensi dan pemrosesan. Nah, ukuran kinerja non finansial itu terkait dengan jumlah unit rusak yang diproduksi. Ada jumlah unit bagus yang diproduksi dan jumlah jam yang tidak beroperasinya mesin. Nih, yang non finansial itu unit rusaknya berapa, unit bagusnya berapa, terus jam tidak beroperasinya mesin itu berapa jam, itu pasti akan dihitung. Nah, ukuran kinerja finansial lainnya itu nanti muncul di just in time, ya. Ukuran kinerja non finansial itu tadi adalah ukuran kinerja non finansial. Nah, di dalam ukuran kinerja non finansial, banyak manajer telah mengemukakan bahwa kegunaan dari ukuran kinerja non finansial ini tidaklah terbatas pada evaluasi kinerja saja ya. Nah, ada alasan-alasan semakin meningkatnya perhatian yang diberikan pada ukuran-ukuran tersebut. Jadi, ada ketidakpuasan ukuran finansial tadi ya. Pengakuan yang semakin besar bahwa ukuran-ukuran finansial tradisional dipengaruhi oleh fenomena yang tidak selalu relevan dengan tujuan yang diinginkan. Lalu adanya ketidakpuasan atas lambatnya departemen akuntansi dan pemrosesan data dalam menambah atau menghapus bahkan memodifikasi ukuran-ukuran finansial tradisional saat kebutuhan untuk muncul. Lalu sampai dengan tadi yang kelima ya, ada ketidakpuasan efisiensi pemrosesan ukuran-ukuran finansial. Nah, ukuran non finansial ini merupakan respon. Respon dari apa? Respon dari masalah-masalah tadi ya, 5 tadi sudah saya kemukakan di awal. Nah, dengan cara menggunakan data fisik yang sederhana dibandingkan dengan akuntansi yang telah dialokasikan, namun tidak terhubung oleh sistem yang terintegrasi. Nah, jadi apa? Jadi yang namanya ukuran kinerja non finansial itu hanya memberikan sinyal atas efisiensi proses keseluruhan dengan mengukur tingkat pencapaian pabrik dalam mencapai kondisi just in time. Ya, itu yang namanya ukuran kinerja non finansial. Nah, ini lalu selanjutnya ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya itu sangat penting ya, guna membuat ikhtisar yang berarti atas data dari biaya tersebut. Kan kita nggak mungkin ya, misal contohnya ada biaya produksi, karyawan bagian produksi. Kita masukkan ke biaya bahan baku, nggak mungkin. Jadi kita masukkan ke departemennya, yaitu departemen tenaga kerja. Berarti kita masuknya ke situ. Nah, ini klasifikasi yang paling umum yang digunakan dalam hubungannya antara biaya adalah berikut. Pertama ada produk. Produk itu dapat diukur dengan satu lot, bed, unit ya, itu ukurannya ya. Terus volume produksi. Ada lagi departemen pemrosesan atau pusat biaya. Nah, terus ada periode akuntansi. Terus ada lagi dikaitkan dengan suatu keputusan, tindakan, dan evaluasi. Nah, itu terkait dengan ini klasifikasi biaya. Ini ada produk, volume produksi, departemen, periode akuntansi, dan suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi.
Lalu di sini ada klasifikasi biaya berdasarkan produknya. Ada biaya berdasarkan produknya. Proses klasifikasi biaya dan beban itu dapat dimulai saat kita menghubungkan biaya ke tahap yang berbeda di dalam operasi suatu bisnis dalam lingkungan manufaktur. Total biaya operasi terdiri atas dua elemen, yaitu biaya manufaktur dan biaya komersial. Nah, untuk saat ini kita akan membahas mengenai biaya manufaktur dulu ya. Nih, di sini ada bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, lalu ada rumus dari biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu rumusnya didapatnya dari mana? Biaya bahan baku tidak langsung ditambah tenaga tidak langsung, biaya tidak langsung lainnya. Nih, ada biaya utama. Biaya utama rumusnya adalah biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Ada juga biaya konversi, rumusnya yaitu biaya tenaga kerja langsung dengan biaya overhead pabrik. Nah, ini ada beban komersial. Terkait dengan beban komersial adalah beban pemasaran dan administratif. Ini saya akan bahas dulu. Nah, biaya manufaktur ya. Jadi kan kalau kita berbicara mengenai biaya manufaktur, berarti apa? Biaya itu biasanya disebut dengan biaya produksi. Biasanya ada di pabrik-pabrik itu ya. Itu biasanya adalah gabungan dari 3 elemen biaya. Tadi ada bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nih ya. Nah, bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung keduanya disebut biaya utama. Jadi yang namanya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung nih ya, bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu disebut dengan bahan biaya utama atau prime cost. Nah, sedangkan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik itu disebut dengan biaya konversi nih. Biaya konversi. Nih. Biaya overhead pabrik dan biaya tenaga kerja langsung. Itu adalah biaya konversi. Lalu, untuk biaya bahan baku langsung berarti apa? Berarti semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produksi. Nah, itu adalah biaya bahan baku langsung. Lalu untuk tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu. Ya. Nih ya. Yuk, saya lanjut. Nih. Nah, kalau kita berbicara mengenai klasifikasi biaya berdasarkan volume produksinya, ada yang namanya biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya tetap. Biaya variabel, nih ada contohnya perlengkapan, bahan bakar, peralatan, biaya penerimaan, royalti, biaya lembur. Itu variabel ya. Nah, namanya variabel kalau jumlahnya naik berarti ikut naik, kalau jumlahnya turun berarti biayanya ikut turun. Kalau semi variabel itu contohnya inspeksi, jasa departemen biaya, jasa departemen penggajian, jasa kantor pabrik air dan limbah. Itu semi variabel. Dia naik turun, dia juga naik turun jumlahnya berdasarkan volumenya, tapi tidak mempengaruhi secara langsung. Itu bisa kita katakan dengan biaya semi variabel. Nah, sedangkan biaya tetap, ya jumlahnya tetap. Mau jumlah produksinya itu sedikit apa banyak, ya gajinya ya tetap segitu. Contoh, gaji, depresiasi, pajak, gaji supervisor, asuransi. Misal, biaya penyusutan gedung, pabrik sepatu, mau pabrik sepatunya itu buatnya 1000 pieces atau buat 500 pieces atau bahkan 100.000 pieces pun per bulan
depresiasi dari gedung yang dihitung ya nilainya akan tetap turunnya ya tetap sama. Jadi itu tetap dari kurun waktu ke waktu itu tetap. Oke, paham ya? Lalu nih, ada yang namanya lagi yaitu klasifikasi biaya berdasarkan departemen produksi atau segmen lain. Ada departemen produksi, segmennya biaya bersama, ada departemen jasa, segmennya biaya gabungan. Mana suatu bisnis itu dapat dibagi menjadi beberapa segmen dan memiliki berbagai nama. Nah, di sini pembagian pabrik itu biasanya menjadi departemen proses, unit kerja, pusat biaya, atau kelompok biaya. Itu juga berfungsi sebagai dasar mengklasifikasikan atau mengakumulasikan biaya dan membebankan tanggung jawab pengendalian biaya. Nah, untuk mencapai pengendalian yang tertinggi, dari manajer departemen itu sebaiknya melakukan partisipasi dan pengembangan anggaran untuk mendapatkan dana dari pusat, biaya pusat masing-masing. Jadi setiap departemen itu sudah ada biaya rincian atau anggaran yang dibiayakan. Nih ya. Ini ada departemen produksi, biaya bersama, departemen jasa, biaya gabungan. Kalau yang di departemen produksi, departemen dalam suatu pabrik biasanya diklasifikasikan dua kategori ya, departemen produksi dan departemen jasa. Kalau departemen produksi itu operasi manual dan operasi mesin seperti pembentukan dan perakitan dilakukan secara langsung pada produk atau bagian-bagian dari produk. Namun kalau departemen jasa itu diberikan untuk keuntungan departemen lain. Dalam beberapa kasus yang namanya departemen jasa ini dinikmati oleh departemen jasa lainnya juga. Meskipun departemen jasa tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi. Biaya ini merupakan biaya dari hasil biaya produksi. Itu biasanya dari departemen jasa. Lanjut. Ada yang namanya klasifikasi berdasarkan periode akuntansinya. Ada pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Ada yang namanya pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Nih ya. Terus ada lagi mengenai objek biaya. Biaya tertanam dan biaya relevan. Nah, nih ya. Ini ada biaya tertanam dan biaya relevan. Terkait. Nah, kalau yang namanya, saya membahas dulu mengenai biaya yang berhubungan dengan periode akuntansi. Sebentar. Nih ya, ini. Biaya yang berhubungan dengan periode akuntansi. Biaya yang dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal atau kita biasa sering sebut yaitu capital expenditure atau sebagai pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure yaitu suatu pengeluaran modal yang ditujukan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dilaporkan sebagai aktiva. Yang namanya pengeluaran modal atau sebagai pendapatan, pengeluaran pendapatan itu terkait dengan pengeluaran yang nantinya dapat dikatakan dapat dilaporkan sebagai aktiva. Ya, pengeluaran pendapatan ini memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Aktiva akhirnya akan menjadi beban ketika dikonsumsi atau kehilangan kegunaannya. Nah, ini ya. Nih. Terkait dengan beban pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Nah, teman-teman harus bisa ya membedakan antara yang namanya pengeluaran modal sama pengeluaran pendapatan. Penting itu karena untuk membandingkan biaya dengan pendapatan dan mengukur laba periode. Mengapa kalau nanti
Misal nih, mengapa sih kita harus memahami betul yang namanya pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan? Berarti apa? Jawabannya adalah untuk membandingkan biaya dengan pendapatan sehingga dapat diukur laba periodiknya. Itu terkait dengan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Ya. Oke. Untuk biaya tadi ada biaya tertanam dan biaya relevan. Nah, ini ada soal. Ini ada contoh soal. Ini ada contoh soal. Untuk setiap sepeda yang diproduksi Madsen Company mengeluarkan biaya bahan bakunya $6. Tenaga kerjanya $3, overhead pabriknya $1. Dan biaya overhead pabrik itu Rp1.000 per bulan. Hitung yang pertama biaya per unit, konversi variabel per unit, manufaktur variabel per unit, dan total biaya manufaktur yang terjadi pada bulan di mana 5.000 sepeda diproduksi. Nih ya. Estimasi biaya per unit untuk INR Incorporated ketika perusahaan tersebut beroperasi pada tingkat produksi penjualan sebagai berikut. Ini data-datanya. Ini soalnya juga sama. Nah, pertama kalau kita biaya konversi per unit berarti rumusnya adalah tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP. Tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP-nya saja nih. Terus ada biaya utama per unit itu biaya bahan baku plus tenaga kerja langsung. Kalau total biaya variabel per unit itu rumusnya biaya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik langsung. Oke. Cukup sekian pertemuan dari saya untuk pertemuan kali ini. Nanti apabila ada yang kurang paham, silahkan bisa menghubungi saya melalui WhatsApp group atau chat siakat ataupun komen di kolom YouTube. Terima kasih teman-teman. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ke pertemuan berikutnya.